Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Putri Jasmine dari jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi Manajerial kelas 4C. Jadi di video ini saya ditugaskan oleh dosen mata kuliah saya, yaitu Praktikum Akuntansi Biaya, untuk menjelaskan bagaimana laporan keuangan yang saya buat berdasarkan PT Keledang Pliut Samarinda. Jadi PT Keledang Pliut Samarinda ini bergerak di bidang manufaktur. Jadi tanpa lama-lama kita lanjut. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan jurnal penjualan yang saya buat. Jadi jurnal penjualan itu adalah tempat mencatat setiap kali perusahaan itu menjual pliut secara kredit. Di sini contohnya ada banyak, tapi saya kasih tahu satu aja. Di tanggal 3 PT Budi Kencana itu membeli pliut ke kita dengan kredit. Jadi jurnalnya itu adalah debit itu piutang dagang dan di kredit itu PPN keluaran dan hasil penjualan. Maka PT Budi Kencana itu mempunyai piutang kepada PT Keledang Pliut itu sebesar 660 juta. Dan ini akan diinput ke dalam buku pembantu piutang, yang mana buku pembantu piutang ini adalah tempat segala piutang itu berkumpul dan juga kalau ada pembayaran piutang. Sini bisa kita lihat di tanggal 3 penjualan kredit, rate-nya JPN, debitnya 660 juta, tinggal ditambah aja sama saldo sebelumnya. Lalu di jurnal penjualan juga kita harus merekap karena untuk mempermudah kita memposting di buku besar. Oke, kita lanjut ke jurnal selanjutnya yaitu jurnal pembelian. Jadi jurnal pembelian itu tempat mencatat belanja bahan baku seperti kayu log atau lem secara kredit dari pemasok. Di sini ada beberapa jurnal, saya contohkan satu aja. Di tanggal 11 kita membeli bahan baku atau bahan bakar pelumas ke CV Garuda Mas, yang dimana berjumlah 3.900.000. Nah, di debit ini untuk jurnalnya sendiri kita ada bahan bakarnya, lalu dan lain-lain. Dan lain-lain ini kode 1151 itu PPN masukkan ya, 390.000. Didapat dari 3.900.000 ini dikalikan dengan 10% PPN, yaitu hasilnya 390. Terus di kreditnya ada utang dagang yang didapat dari penjumlahan antara harga bahan baku dan PPN masukan yang berjumlah 4.290.000. Nah, berbeda dengan jurnal penjualan tadi, kalau jurnal pembelian ini kita membutuhkan buku pembantu utang karena kita yang utang. Sama seperti tadi, ada beberapa yang sudah mempunyai saldo awal, ada beberapa yang belum. Terus juga sama seperti jurnal penjualan, kita harus ada rekapitulasi untuk mempermudah kita memposting di buku besar. Oke, kita lanjut lagi ke jurnal penerimaan kas. Jadi, jurnal penerimaan kas ini digunakan jika ada uang masuk seperti saat pelanggan melunasi utang atau kita dapat pendapatan hasil penjualan limbah kayu secara tunai. Nah, jurnal penerimaan kas ini didapatkan di bukti transaksi yaitu BKM, bukti kas masuk. Di sini ada beberapa jurnal, saya contohkan satu. Di tanggal 2 ini ada penerimaan piutang dari PT Budi Kencana Samarinda sesuai faktur nomor 1. Nah, bisa dilihat di sini jurnalnya, di debit itu ada kas, potongan penjualan dan lain-lain. Karena PT Budi Kencana tidak mendapatkan potongan sesuai dengan BKM, jadi tidak ada jurnal potongan penjualan. Terus di kreditnya ada piutang dagang dan lain-lain juga. Maka dari itu kita membutuhkan buku pembantu piutang untuk mencatat bahwa piutang tersebut sudah dibayarkan. Dan selanjutnya ada juga rekapitulasi seperti biasa untuk kita memudahkan kita untuk menginput ke dalam buku besar. Selanjutnya di sini ada jurnal pengeluaran kas, yang dimana jurnal pengeluaran kas itu digunakan untuk mencatat uang keluar seperti membayar gaji karyawan, membayar pajak atau membayar utang dan membayar biaya-biaya lainnya. Seperti di sini ada pembayaran biaya perbaikan, terus juga ada pembayaran utang dan lain-lain. Jadi kita membutuhkan buku pembantu utang dan juga buku pembantu biaya. Di sini ada beberapa biaya dan beberapa kodenya. Kenapa kita membutuhkan buku pembantu utang? Karena kita untuk membayar utang, kita catat pembayaran utang kita. Terus kenapa kita membutuhkan buku pembantu biaya? Karena untuk mencatat biaya-biaya yang sudah kita bayar atau kita dapatkan. Jangan lupa direkap untuk memudahkan kita memposting ke buku besar. Selanjutnya kita lanjut ke jurnal pemakaian bahan. Di sini jurnal pemakaian bahan itu mencatat beberapa banyak kayu dan lem yang diambil dari gudang untuk mulai diproses ke pabrik. Nah, ini persediaan-persediaannya. Di kredit ada persediaan, di debit ada biaya dan seksinya. Terus jangan lupa direkap untuk buku besar, dan di jurnal pemakaian bahan ini tentu aja kita butuh buku pembantu biaya. Karena kode yang diawalin dengan angka 5 itu biasanya biaya. Selanjutnya kita ke jurnal memorial. Maaf tadi spreadsheetnya ada problem, jadi kita pindah ke laptop. Nah, di dalam jurnal memorial ini biasanya berfungsi untuk melakukan penyesuaian nilai akun di akhir bulan. Nah, bisa kita lihat di sini saya menulis BM-nya itu sampai 28, yang dimana di BM 28 ini ada harga pokok penjualan pliut dan persediaan pliut. Ini saya dapat untuk mempermudah saya itu, jadi saya bikin tabel. Nah, ini tabelnya untuk mendapatkan nilai ini. Saya menggunakan rumus juga. Dan jangan lupa direkap untuk diinput ke buku besar dan juga diinput ke dalam buku pembantu biaya. Lalu kita ke rekapitulasi biaya dan alokasi biaya overhead pabrik. Di dalam biaya ini adalah
pencatatan biaya-biaya yang sudah kita pakai untuk membuat suatu produk. Nah, di dalam biaya ini ada biaya produksi, yang dimana biaya produksi itu ada 2 departemen, yaitu departemen pembantu dan juga departemen produksi. Dimana departemen pembantu ini ada seksi listrik, seksi bengkel, dan juga seksi umum pabrik. Juga di departemen produksi ini ada seksi persiapan dan juga seksi penyelesaian. Ada biaya administrasi umum dan juga biaya pemasaran. Nah, di rekapitulasi biaya ini kita ambil dari buku pembantu biaya dan juga dari informasi umum untuk menghitungnya di dasar alokasi. Selanjutnya kita udah mulai menyusun laporan keuangannya dimulai dari neraca saldo. Jadi neraca saldo ini didapat dari buku besar, ini akun-akunnya, dan totalnya 23.806.905.900. Terus kita masuk ke neraca lajur. Neraca lajur ini kita setengah-setengah ngisinya, kayak sampai ke penyesuaian itu kita stop dulu ngisi, terus kita lanjut ke laporan seksi persiapan dan penyelesaian. Ini laporan seksi persiapannya. Ini perhitungannya. Ini beberapa ada data yang didapat dari informasi umum. Terus di sini ada laporan seksi penyelesaian. Lalu kita lanjut lagi ke neraca lajur. Nah, untuk neraca saldo setelah penyesuaian ini saya menggunakan rumus. Ini rumusnya pakai if. Tinggal dihitung, lalu at the end ini hasilnya. Laba bersihnya 3.161.271 3.161.271.765 rupiah. Terus lanjut ke laba rugi. Laba ruginya, lalu laba rugi diinput lagi ke neraca lajur. Setelah itu laba ditahan dan laporan posisi keuangan terakhir. Ini endingnya, jadi total aktifanya itu 18.351.037.665 miliar dan balance sama total pasifannya. Dan selanjutnya kita lanjut ke jurnal penutup. Ini kode akun. Dan hasilnya 15.963.500.000 rupiah. Dan selesai. Itu tadi laporan keuangan yang saya susun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.